Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam tutorial penggunaan sistem tapal desa. Perkenalkan, nama saya Gilang Pojan. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari langkah demi langkah cara menggunakan sistem tapal desa, mulai dari proses login hingga proses pengisian dokumen-dokumen. Sistem ini hadir untuk mempermudah pengajuan, verifikasi, serta pencairan bantuan keuangan desa agar lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja. Kita akan masuk ke Google Chrome, kemudian kita ketikkan tapal desa. Nah, akan muncul seperti ini, kemudian kita klik yang ini ya, Bapak Ibu. Kemudian ini adalah tampilan untuk menu login. Bapak Ibu hanya perlu memasukkan email dan password yang telah diberikan oleh admin kabupaten atau kota masing-masing. Kita akan masukkan. Untuk diketahui Bapak Ibu, jika Bapak Ibu salah memasukkan password 5 kali, maka akun Bapak Ibu akan terblokir. Untuk itu, sebelum mengklik sign in ini, kita pastikan dulu bahwa passwordnya sudah benar. Berikut ini adalah tampilan awal dari sistem tapal desa, yang mana di sebelah kiri terdapat menu-menu yang dapat kita gunakan. Yang pertama, menu dashboard. Menu dashboard ini berisi tentang ringkasan informasi secara umum ya, Bang. Kemudian menu input pengajuan yang terdiri dari pengajuan murni, perubahan, murni dan perubahan, yang mana nantinya kita akan mengisi pengajuan untuk yang murni. Kemudian ada log dokumen, berisi tentang riwayat dokumen yang telah diunggah. Karena belum ada yang diunggah, maka datanya masih kosong. Kemudian tracking pengajuan, ini berfungsi untuk memantau status usulan bantuan pengajuan ya Bapak Ibu. Kemudian daftar infrastruktur, yang mana ini nantinya dapat digunakan untuk pengajuan infrastruktur baru dan merubah infrastruktur yang sudah ada. Contohnya jika jalan Bapak Ibu yang tadinya rusak, kemudian di tahun ini sudah kondisi bagus, maka dapat dirubah di menu menu ini. Selanjutnya akan dibuat video khusus mengenai daftar infrastruktur ini. Kemudian daftar kepala desa masih kosong karena belum diisi. Selanjutnya kita akan langsung mengisi pengajuan murni. Klik yang murni, kemudian di sini klik add new di sebelah kanan ini, maka akan muncul data-data yang diminta untuk diisi. Kita klik dulu kabupatennya, maka akan muncul sesuai kabupaten, kecamatan, dan desa akun masing-masing. Perlu diketahui, untuk nomor rekening dan nama pemilik rekening ini, untuk disesuaikan ulang dicek ya Bapak Ibu. Dikhawatirkan terjadi perbedaan. Jika ditemukan ada perbedaan, segera melapor ke admin kabupaten masing-masing. Berikut ini adalah data-data yang harus diisi. Jika sudah diisi semuanya, maka klik submit. Selanjutnya Bapak Ibu akan diminta untuk mengisi realisasi bantuan keuangan tahun 2024, yang mana beberapa komponennya sudah terisi secara otomatis. Bapak Ibu hanya perlu mengisi komponen posyandu dan komponen kegiatan infrastruktur di tahun 2024. Untuk mengisi komponen posyandu, Bapak Ibu perlu mengetikkan di sini jumlah posyandu ini ada berapa di desa masing-masing. Kita ambil contoh 5 saja. Maka di sini akan terisi secara otomatis. Kemudian kita tambahkan kegiatan infrastrukturnya di sebelah sini, klik add new. Selanjutnya kita akan mengisi data realisasi kegiatan infrastruktur tahun 2024. Sebagai contoh, kita akan gunakan jalan desa. Pertama kita isi nama lokasinya, kemudian masukkan nilai anggaran, nilai contoh, kemudian panjangnya,
lebarnya juga, dan tingginya. Jika seluruh data telah terisi, maka tinggal klik submit. Bapak dan Ibu juga perlu mengisi kolom pembayaran pajak yang sebelah sini. Silakan diisi dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing desa. Selanjutnya kita akan mengisi rekap realisasi anggaran tahun 2024. Silakan disesuaikan dengan keadaan masing-masing. Jika ada silva, silakan ditulis. Kemudian pagu anggarannya adalah 130 juta. Realisasinya juga asumsikan saja 130 juta karena terrealisasi semua. Jika ada keterangan silpa, silakan ditulis di sini. Selanjutnya, kita akan mengisi rencana anggaran biaya bantuan keuangan desa tahun 2025. Sebagian komponen pada form ini sudah terisi otomatis dan tidak dapat diubah karena merupakan ketentuan yang telah ditetapkan. Untuk tahun ini, prioritas pembangunan infrastruktur dari Bapak Gubernur adalah peningkatan atau perbaikan jalan desa dengan kondisi rusak berat. Namun, apabila di desa Bapak Ibu sudah tidak terdapat jalan desa dengan kondisi rusak berat, maka boleh mengajukan kegiatan infrastruktur lainnya, seperti pembangunan jalan usaha tani, TPT, drainase, dan sebagainya, dengan syarat melampirkan surat keterangan yang menerangkan bahwa sudah tidak ada lagi jalan desa dengan kondisi rusak berat di desa Bapak Ibu, dan ditandatangani oleh camat setempat. Template-nya kami sediakan di bawah. Pada contoh kali ini, kita akan menggunakan kegiatan pembangunan jalan desa. Sementara itu, untuk pengajuan selain jalan desa, akan kami jelaskan lebih detail pada video tutorial berikutnya. Selanjutnya, kita klik Add a New Infrastructure, kemudian pilih jenis infrastrukturnya, kita pilih jalan desa, kemudian pilih lokasinya. Pada bagian ini, akan tampil data jalan rusak berat yang Bapak Ibu laporkan di tahun sebelumnya. Perlu diperhatikan, data jalan dengan kondisi rusak ringan dan rusak sedang tidak akan muncul di kolom ini. Jika terdapat perubahan data, Bapak Ibu dapat memperbaruinya melalui menu awal, menu daftar infrastruktur. Sebagai contoh, apabila di tahun lalu tidak ada ruas jalan dengan kondisi rusak berat, maka kolom ini akan kosong. Oleh karena itu, Bapak Ibu dapat memperbaruinya dengan menambahkan ruas jalan rusak berat ke dalam sistem. Begitu juga sebaliknya jika ada perubahan pada data sebelumnya. Kemudian kita pilih salah satunya. Dapat dilihat, panjang rusak beratnya terisi secara otomatis. Dan perlu diingat kembali bahwa data ini merupakan data yang dilaporkan pada tahun sebelumnya. Selanjutnya terdapat kolom nilai ajuan sebesar 98 juta, serta kolom panjang jalan yang harus diisi sesuai dengan alokasi anggaran. Sebagai contoh, dengan anggaran 98 juta, di kota A dapat dilakukan perbaikan jalan beraspal dengan panjang, misalkan kita tulis 100 meter, lebarnya 2,5 meter, tingginya kita asumsikan 0,08. Kemudian setelah itu tinggal klik submit. Maka akan muncul di sebelah sini. Kemudian kita pastikan total nilai ajuan untuk tahun 2025 senilai 130 juta. Berikutnya kita akan melengkapi dokumen-dokumen administrasi yang dibutuhkan. Dapat 18 dokumen yang harus disiapkan. Kami sudah menyiapkan beberapa format dokumen untuk memudahkan Bapak Ibu. Saya tinggal download, tinggal arahkan kursor ke arah sana yang orange. Kemudian klik. Silahkan disesuaikan dengan data desa masing-masing. Khusus untuk surat keterangan ini sifatnya opsional ya Bapak Ibu. Jika memang tidak dibutuhkan, bisa tidak perlu mengunggah dokumen tersebut. Namun apabila diperlukan, tersedia beberapa pilihan antara lain surat keterangan ketidaksesuaian titik koordinat pada GPS marka merah, surat keterangan perbedaan data atau nama desa, surat keterangan silpa bagi desa yang memiliki silpa, surat keterangan tidak mengajukan bantuan keuangan, dan surat pernyataan kegiatan infrastruktur selain jalan desa.
Silahkan pilih dan lengkapi dokumen sesuai kondisi di desa masing-masing. Langsung saja kita akan mengisi dokumen-dokumen yang diminta di sebelah sini ya, Bapak Ibu. Contohnya kita akan mengupload cover laporan desa. Kita pergi ke menu action, kemudian klik edit ini. Kita pilih dokumen yang sesuai ya. Saya sudah siapkan sebelumnya tadi cover. Kita cari cover. Itu dia. Kemudian klik submit. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat status dokumennya berubah menjadi sudah upload. Kita lakukan hal yang sama ke seluruh dokumen. Apabila Bapak Ibu salah mengupload dokumen, jangan khawatir, tidak usah panik. Apabila Bapak Ibu misalkan salah upload, harusnya surat pernyataan menggunakan digitalisasi layanan, tapi malah foto cover. Misalkan terjadi seperti ini, tidak sesuai, jangan khawatir, Bapak Ibu hanya perlu menguploadkan dokumen yang sesuai. Kita akan mengupload surat pernyataan akan menggunakan transaksi non tunai. Jadi ditimpa ya Bapak Ibu, seperti ini maka akan terganti. Jika sudah selesai mengupload seluruh dokumen yang diminta, Bapak Ibu tinggal masuk ke bagian update status dokumen sebelah sini, kemudian klik, maka akan muncul dua status seperti ini. Belum selesai upload atau sudah selesai upload. Kita pilih yang sudah selesai upload. Begitu pula jika Bapak Ibu melakukan revisi, kemudian dilakukan langkah-langkah seperti berikut ya Bapak Ibu, harus diklik sudah selesai upload, kemudian update status pengajuannya diklik submit, bisa dipilih tanggalnya, tanggal saat waktu pengisian, kemudian catatan pengajuannya silahkan diisi jika ada. Kemudian klik submit. Kita tunggu beberapa saat. Nah, Bapak Ibu, ini status pengajuannya sudah naik ke tingkat kecamatan. Jadi Bapak Ibu tinggal menunggu verifikasi dari kecamatan. Kita cek di tracking pengajuan. Nah, sudah selesai upload catatannya ya Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu tutorial singkat pada kali ini. Apabila terdapat kritik maupun saran terkait tutorial ataupun sistem tapal desa, silahkan disampaikan melalui link yang sudah disematkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.